Selamat malam. Kali ini saya ingin menyajikan sebuah cerita yang dulu sempat booming di sekolah saya. Mungkin bukan hanya sekolah saya, lebih tepatnya semua sekolah di kota saya, tentang sebuah cerita yang masih terpatri dalam ingatan saya, tentang kehadiran mereka yang nyata adanya. Seperti yang saya katakan, cerita ini dulu hampir diketahui semua anak sekolah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dalam cerita ini, sehingga cerita ini sangat cepat tersebar. Pesan itu adalah kami ada. Dan saya akan menceritakannya dari sudut pandang saya sebagai dia yang mengalami semuanya. Sehingga pesan ini bisa sampai kepada kalian. Dia adalah saya. Mereka memanggil saya dengan nama Maman. Dan dari sini mari kita memulai peran saya sebagai Maman. Man, ayo mulai mumpung urung bengi nemen. Man, pulang yuk mumpung belum larut, kata teman ngaji saya, Parjo. Saya memandang ke langit dari ubin langgar atau surah yang dingin. Di sana langit sudah menghitam. Dengan cepat saya bereskan peralatan belajar saya, memasukkannya dalam kresek. Setelah mencari di mana sandal saya berada, dengan cekatan saya menyusul Parjo yang sudah berjalan cepat menelusuri jalan setapak persampingan sawah. Susah memang tinggal di desa pelosok. Untuk belajar pun harus pergi ke balai desa, karena hanya di sana lampu terang benderang, tidak seperti di rumah. Listrik saja belum pasang. Bukan cuma saya, namun hampir semua rumah jarang ada yang pasang karena mahalnya biaya. Namun mata saya teralihkan pada Parjo yang berjalan semakin cepat, nyaris seperti berlari. Saya pun mengikutinya dengan langkah cepat juga. Jo, banter-banter tah nek melaku. Jangan cepat-cepat tah kalau jalan, kata saya setengah berteriak. Parjo masih berjalan cepat seakan dikejar sesuatu. Kepengen man ben cepet sampai umah. Wedi aku nek liwat kebon kelopok. Kemalaman kita biar cepat sampai rumah. Takut aku kalau lewat kebun kelapa. Kebun kelapa Cak Kisut, kebun kelapa milik Pak Kisut. Iyo, kata Parjo. Ono apa sih ngok kuno kok wedi? Memang ada apa sih di situ kok takut? Kata saya bingung. Cah iki gak tahu krungu tah. Anak ini emang gak pernah dengar ya. Parjo berhenti. Ia melotot sembari berbisik di telinga saya. Wingi ono sing liwat kuno bengi, terus ono suara nyeluk-nyeluk. Eruh, teko endi suara iku? Kemarin ada yang lewat situ, ada suara memanggil. Tahu dari mana suara itu terdengar? Saya cuma menggelengkan kepala. Tekan dhuwur wit kelapa. Eruh, apa sing nyeluk? Dari atas pohon kelapa, tahu apa yang memanggil? Tanya Parjo. Saya terdiam cukup lama, memproses ucapan Parjo yang masih menunjukkan ekspresi ngeri. Opo kuwi? Memang apa? Parjo meminta saya mendekatkan telinga lebih dekat. Kok dhuwur ono, di atas ada. Parjo terdiam lama, kemamang. Saya mengerutkan dahi, mencerna ucapannya lagi. Tidak ada yang tidak mengenal nama itu. Namun bukan nama itu yang ditakuti. Jarang orang takut dengan kemamang. Yang mereka takutkan bahkan bukan itu,
melainkan siapa pemilik kemamang itulah yang ditakuti oleh orang. Ono janggor ireng laan, ada janggor hitam dong. Parjo mengangguk, mangkane ayo cepet, makanya ayo cepat, ucap Parjo. Setengah berlari saya pun mengikutinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terdengar di desa ini. Mulai dari kemamang atau binatang berwujud api, janggor ireng yang menyerupai wujud manusia dengan kulit hitam, sampai kuntilanak, bahkan pocong. Namun saya tidak pernah percaya akan hal itu, tidak. Bahkan sampai saat ini semua itu hanya mitos belaka. Mitos yang dibuat hanya agar anak-anak tidak bersikap nakal. Mitos untuk membuat orang kemudian percaya dan menjadi takut. Mitos yang hanya dibuat sebagai penghantar pesan dengan tujuan yang tidak diketahui. Namun semua berubah ketika saya meninggalkan desa ini. Saya masih ingat bagaimana Parjo mengantar saya sampai ke stasiun, bagaimana saya mengucapkan salam perpisahan, dan kami tidak pernah bertemu lagi. Di kota, bapak yang seorang PNS mendapat rumah dinas baru. Semua itu merubah ekonomi keluarga saya sejak bapak naik pangkat. Saya tentu harus siap dengan gaya hidup yang baru, punya sekolah baru, punya teman baru. Bahkan pada hari itu seolah menjadi titik dari semua hal baru yang saya miliki, di mana ibu melahirkan seorang anak perempuan, adik saya Siem. Di hari pertama sekolah, saya banyak mendapatkan teman baru. Namun yang paling dekat dengan saya hanya Surip dan Tasir, dua anak yang kelak akan menjungkir balikkan dunia saya. Sampai saya gak tahu lagi bagaimana biar saya tetap sadar dengan dunia ini. Siang itu Surip dan Tasir banyak membahas tentang cerita-cerita hantu, mulai dari penanggalan Jawa atau Primbon sampai ke cerita kuntilanak di Jalan Tarune. Jujur saya gak peduli dengan itu. Semakin lama cerita itu terus-menerus terdengar di telinga saya, sampai saya akhirnya muak dan mengatakan bahwa gak ada yang namanya kuntilanak, gak ada yang namanya hantu, apalagi percaya pada penanggalan Jawa atau Prambon. Semua itu hanya mitos. Saya masih ingat Surip dan Tasir tidak terima. Jadi dia menantang saya untuk membuktikan. Saya putar pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa membuktikannya? Entah apa yang saya pikirkan waktu itu. Setelah tiba-tiba Surip dan Tasir mengatakan, wani merjur gak? Berani merjur gak? Saya gak paham itu merjur, sampai mereka mulai menceritakannya dan saya cuma mengerutkan dahi mendengarnya. Merjur adalah sebuah tindakan di mana kita memeras jeruk nipis di atas darah orang yang meninggal. Terdengar lucu, namun saya menerimanya. Toh itu semua mitos belaka. Saya tanya di mana bisa mendapatkan darah orang meninggal, dan tampak dua teman baru saya bingung, karena waktu itu kami hanyalah anak SMP yang masih terbatas dalam segala hal. Gertakan saya setidaknya cukup membuat dua teman saya gak melanjutkan cerita mereka. Tidak sampai saat itu. Sekolah SMP saya hanya berjarak beberapa meter dari pasar, tidak jauh dari sana. Lalu lalang kendaraan besar menjadi pemandangan yang biasa. Seusai bel pulang sekolah seperti biasa, satpam mengamankan jalan. Tidak ada yang aneh dari semua itu.
Kemudian terdengar suara orang menjerit. Ceritanya membuat seisi pasar heboh dan kemudian tertuju kepadanya, yang tampak syok melihat pemandangan di depannya. Seorang wanita terlindas truk tronton, di mana badannya tergilas hingga kepala si perempuan memutar mengikuti roda. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Namun sialnya, saya melihat semuanya, melihat bagaimana wajah wanita itu. Kepalanya tersangkut di sela antara roda dan kap dalam ban. Rambut panjangnya melilit bagian bawah mobil, dengan darah yang tercecer di sepanjang jalan. Saya syok, diam, mematung. Selang beberapa lama, insiden itu menimbulkan kehebohan yang tak terkendali. Semua anak SMP bahkan memenuhi jalan hanya untuk sekedar melihat pemandangan naas itu. Dan entah bagaimana, Surip dan Tasir menatap ke arah saya. Sontak saya tahu arti tatapan mereka. Saya masih ingat bagaimana saya berdebat bahwa memeras jeruk nipis di darah korban kecelakaan tadi sangat tidak pantas dilakukan. Namun Surip dan Tasir hanya mengatakan bahwa ucapan saya gak lebih dari ucapan seorang takut, seorang pengecut yang tidak mau mengakui bahwa mereka itu ada. Dengan wajah gemas, saya hanya menjawab, "Engkok bengi, mari maghrib nang kene tak enteni. Nanti malam habis maghrib saya tunggu kalian di sini." Surip dan Tasir tampak puas mendengar jawaban saya. Seperti yang seharusnya saya datang sesuai janji pertemuan. Di tangan terdapat kantung kresek berisikan jeruk yang saya ambil dari dapur. Surip dan Tasir rupanya sudah menunggu, seakan bahwa pembuktiannya dilakukan malam ini. Berbekal senter kecil di jalanan lenggang itu, kami mulai mencari. Korban sudah tidak ada. Jalanan pun tampak sudah bersih, tidak ada bercak darah lagi di sini. Tidak sampai Surip menunjuk sesuatu yang merah kehitaman. Tanda bahwa ada beberapa bagian jalan yang luput dari pembersihan. Dengan cepat mereka mulai mengiris jeruk itu, memberikannya pada saya yang tiba-tiba mulai ragu. Tatapan Surip dan Tasir adalah tatapan dari teman yang tidak akan pernah saya lupain, bahkan hingga sampai saat ini. Saya memeras potongan jeruk nipis itu, meneteskannya pada darah kering itu, yang konon mereka percayai bahwa tetesan dari jeruk itu akan membuat rasa sakit teramat sangat, sehingga mereka kelak akan mengejar siapapun yang melakukannya. Dan mulai dari sini semua akan dimulai. Mak, Maman mantuk, Bu, Maman pulang. Rumah dinas Bapak memang rumah tua dan mungkin sudah ditinggal oleh banyak keluarga. Setiap malam teras memang dibiarkan gelap, hanya di pintu Bapak memasang lampu kuning 5 watt. Cahaya lampu itu tidak merubah banyak hal. Saya masih mengetuk pintu, berusaha memanggil ibu. Mungkin ibu sedang di kamar dengan Siem, adik kecil saya yang masih sangat butuh perhatiannya. Tiba-tiba sekelebat saya merasa ada sosok yang melihat saya dari kebun di samping pohon mangga. Sontak rasa penasaran itu perlahan muncul. Dengan perlahan saya turun dari anak tangga rumah saya yang memang tinggi, maklum rumah tua. Saya berdiri tepat di depan rumah menatap jauh ke sebuah pohon mangga besar yang usianya mungkin puluhan tahun. Saya yakin sekelebat ada seorang yang mengintip dari balik pohon itu.
tidak mungkin bila itu adalah tetangga, apalagi tamu. Jadi siapa kalau bukan orang yang mungkin berniat jahat? Mbak, kata saya. Entah bagaimana kalimat itu yang pertama kali meluncur. Seakan dari sekelebat pemandangan itu, saya yakin yang mengintip adalah sosok perempuan. Mbak lagi, saya masih memanggil karena tidak ada jawaban. Maka saya mendekatinya. Saya berusaha memutar sehingga bisa melihat keseluruhan apa yang ada di balik pohon itu. Dan benar saja, ada seseorang di sana. Ia membelakangi saya. Terlihat rambut panjang lengkap dengan gaun putihnya. Saya gak pernah berpikiran aneh-aneh. Yang jelas saya yakin itu orang yang entah mau apa, berdiri di bawah pohon mangga di depan rumah saya. Mbak, masih berusaha saya panggil, namun ia hanya diam, mematung seakan tidak mendengar panggilan saya si pemilik rumah. Namun gak bisa saya pungkiri bahwa kecurigaan selalu ada dan entah perasaan berdebar macam apa, di mana saya ditempatkan di posisi yang seakan saya terancam oleh sesuatu yang gak saya pahami. Namun situasi itu berlangsung sangat cepat, terutama saat saya terperanjat ketika seseorang mencengkeram bahu dan memutar saya untuk bisa melihat siapa yang melakukan itu. "Mak, Bu," kata saya. Saya bisa melihat wajahnya yang memendam marah. "Tekan di kok cek tes mulih ngene? Dari mana kok baru pulang?" Mak menggendong Siem yang entah bagaimana ia belum juga tidur, padahal hari sudah selarut ini. "Sinau, Bu, nang griyane Tasir. Belajar, Bu, di rumah Tasir." Meski ada tatapan kecurigaan di sana, namun akhirnya beliau percaya. Sejenak Mak menguapkan amarahnya, menyuruh saya agar membasuh kaki sebelum pergi tidur. Saya berbalik untuk melihat sosok asing itu dan lenyap. Satu yang gak akan saya lupain adalah ucapan Mak malam itu. "Loh, Siem anak emak kok gak nangis maneh, padahal mau nangis terus. Loh, anakku Siem kok sudah gak nangis lagi, padahal tadi nangis terus loh." Tatapan Siem tertuju pada pohon mangga itu. "Wis isaan rung sembahyang sik, mari ngono gur turu, sudah sholat isya kamu, sholat dulu baru tidur," kata Mak setelah ia menutup pintu rumah. "Enggih, Mak, iya Bu," meski malas. Saya menuju kamar mandi, berwudu, kemudian masuk ke dalam kamar. Lampu sudah dimatikan. Saya menghempas sajadah dan bersiap menunaikan kewajiban saya. Sampai deritan almari selalu membuyarkan niat sholat saya. Saya batalkan dan mengganjalnya dengan kursi. Namun suara deritan itu terdengar lagi dan lagi, membuat saya merasa tidak sendiri. Suasana malam itu terasa asing. Saya biasa membiarkan lampu dimatikan, namun untuk kali ini seperti itu menjadi hal yang mengganggu. Saya pastikan tidak ada apapun, menyalakan lampu dan melanjutkan sholat saya yang terganggu. Namun baru mengucapkan basmalah, lampu tiba-tiba mati. Meski matinya lampu membuat saya terkejut. Namun saya memaksakan melanjutkan sholat dan terlihat bayangan seseorang melewati jendela kamar saya. Saya terhentak untuk sesaat, memejamkan mata dan tetap memanjatkan bacaan sholat.
Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, hanyalah segelintir perasaan paranoid dari apa yang saya lakukan tadi. Jadi saya menolak untuk percaya, maka saya memaksakan sholat. Tepat ketika saya bersujud, terasa ada sosok asing sedang asik duduk di atas ranjang tidur, tepat di samping saya sholat. Perasaan tidak enak itu terus berlangsung sampai akhir. Ketika saya mengakhiri sholat saya, tidak ada siapapun di sana, hanya saya sendiri yang masih tidak habis pikir. Bagaimana bisa saya separanoid ini? Puncak kegelisahan itu adalah ketika terbangun dari tidur, di mana hari masih sangat gelap. Karena haus, saya pergi ke dapur untuk sekedar menghilangkan dahaga. Manakala saya melangkah keluar dari kamar, saya bisa mendengar suara Siem yang tengah tertawa. Kenapa ia masih belum tidur? Suaranya terdengar dari ruang tengah, kamar mak dan bapak tepat di samping ruang tengah. Saya mencoba meyakinkan bahwa mak dan Siem masih sama-sama terjaga. Mungkin inilah susahnya merawat bayi mungil yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun semakin lama suara Siem semakin tipis, seakan ia dibawa menjauh dari tempat saya berdiri. Saya pun pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Baru beberapa langkah, saya terhenti saat melihat Siem terduduk tepat di antara ruang tengah dan ruang bagian dalam. Siem duduk dengan wajah sumringah. Anehnya tidak ada emak di sana. Bagaimana bayi kecil ini bisa sampai ke sini? Mulai dari sini saya akan ambil alih sudut pandang orang ketiga. Karena ini bukan cerita pengalaman saya. Saya sangat kesulitan menjadi seorang maman, apalagi saya bukan maman. Selain itu, cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya maman yang menjadi fokus cerita, melainkan tokoh lain. Jadi, mari kita mulai ceritanya. Temen, gak ono kejadian aneh-aneh neng omahmu. Serius kamu gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Tasir, tatapannya menyelidik. Maman hanya mengangguk, gak ono atau gak ada. Surip dan Tasir tampak tidak puas. Namun, apa yang bisa mereka lakukan bila memang Maman tidak percaya dengan hal semacam itu? Engkok dolen neng omahmu. Jarene omahmu iku omah dinasyo, berarti omah lawasyo. Nanti main ke rumahmu ya, katanya rumahmu itu rumah dinasya. Berarti rumahmu pasti rumah tua ya, kata Surip. Maman mencoba memahami ucapan Surip. Meski Maman tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu, namun bila rencana mereka untuk membuat Maman percaya dengan hal semacam itu, maka itu tidak akan pernah berhasil, pikir Maman. Dolano main saja, kata Maman. Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Maman. Mereka memarkirkan sepeda whimsicle di samping rumah dekat dengan pohon mangga. Di samping pekarangan sudah lama mereka berteman. Namun ini pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Maman. Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan pondok ke desa. Kota karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri. Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta perkarangan luasnya yang megah dengan sentuhan sejarah kental. Surip dan Tasir tidak berhenti-henti melihat apa yang ada di sana. Mulai bakar besi tua berkarat di setiap rumah,
Pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga membuat mereka bertanya-tanya, apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih bangunan rumah itu benar-benar dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo melebu, emak wis masak. Ayo masuk, ibu tadi sudah masak, kata Maman. Surip dan Tasir masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Guci besar dengan bingkai foto Maman dan keluarga, serta foto-foto tua hitam putih, yang kata Maman adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Maman mengajak Surip dan Tasir pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang dengan daun pintu di sana-sini. Sebelum melewati kamar Maman, mereka melewati kamar orang tuanya. Saat itu Tasir tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya, tampak asik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk bersila hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Tasir pernah melihatnya. Namun samar-samar ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya, namun keinginan itu meluap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis. Berlaukkan tahu dan tempe cukup menghilangkan lapar mereka. Ibu nang endi man? Ibu kemana? Tanya Surip. Emak, kata Maman, paling nang tonggo, mari ikilah mulih. Paling di rumah tetangga, sebentar lagi juga akan pulang. Man, awakmu kok gak ngomong nek duwe mbak? Man, kok gak bilang kalau kamu punya kakak perempuan? Tanya Tasir. Maman terdiam sebelum mencoba mencerna kalimat Tasir. Sebelum mengatakan, gak duwe aku mbarep, aku tidak punya kok, kan aku anak pertama. Loh, terus sing nang kamar ngarep sopo, duwe bibi ta? Lah, terus yang di kamar depan siapa? PRT kamu kah? Bibi, Maman menggeleng, gak ono bibi kok, nang kene mek ono bapak, emak siem. Di sini aku tinggal sama ayah, ibu siem. Kamar ngarep endi? Kamar depan mana? Senggok ngarep mau loh. Yang kamar depan itu loh, tanya Tasir memberitahu. Iku kamar wong tuaku, itu kamar orang tuaku. Tapi aku mau ndelok ono wong wedok Suryan. Tapi aku lihat ada perempuan nyisir rambut di sana tadi. Tasir mencoba meyakinkan. Ucapan Tasir membuat Maman kebingungan. Bila itu yang Tasir inginkan membuat takut dirinya dengan hal semacam itu, tidak akan menggoyahkan Maman. Maka saat itu juga Maman mengajak Tasir dan Surip memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Maman, Maman membuka pintu. Perlahan ketika pintu berderi terbuka, mereka melihat sesiapa yang dimaksud Tasir tadi. Kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai dengan daun jendela terbuka. Selain itu, tidak ada apapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar. Ojo ngono ta, guyon yo guyon, tapi ojo kenemenen. Jangan begitu tah. Kalau bercanda jangan keterlaluan, kata Maman, mencoba menyampaikan ketidaksukaannya dengan apa yang Tasir katakan.
Tasir hanya diam. Sesekali ia melirik Surip yang sepertinya percaya dengan ucapannya. Namun karena Maman sudah membuktikan ucapannya, membuat Tasir tidak berkutik. Siang itu mereka kemudian masuk ke dalam kamar Maman, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Maman, Surip dan Tasir berpandangan lagi, menatap satu sama lain sebelum mengatakannya, "Gurwani men awakmu man, gak salah tah bayangmu iki. Berani sekali kamu man, apa gak salah penempatan ranjangmu ini?" ucap Surip. "Maksudmu?" kata Maman penasaran.